Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dengan NIM 411222-034 dari program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah dan topik yang dibahas yaitu analisis artikel jurnal Sinta dan perbandingan artikel dengan artikel penulis. Di sini artikel yang saya analisis berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Topik Skripsi menggunakan Navy Bayes Classifier. Di sini penulisnya yaitu Farid, Ultas Henry, dan Yuyun Umaidah. Dan judul jurnalnya yaitu Joint Text volume 6 nomor issue 1 tahun 2021 halaman 35 sampai 42 dan terakreditasi Sinta 4. Lanjut yaitu soal A atau soal pertama yaitu analisis komponen artikel Sinta yang dipilih. Nah, di sini analisis komponen pertama yaitu komponen abstrak. Ada 5 komponen, latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu setiap mahasiswa wajib menyelesaikan skripsi sebagai syarat sarjana. Proses penentuan topik selama ini dilakukan manual tanpa sistem terkomputasi. Dan tujuannya yaitu membantu mahasiswa menentukan topik skripsi yang sesuai dengan kompetensi melalui sistem pendukung keputusan atau SPK. Kemudian metodologinya yaitu di sini menggunakan metode data mining dan pengembangan perangkat lunak dengan algoritma Navy Bayes Classifier pada sistem berbasis website. Dan hasilnya yaitu SPK rekomendasi topik skripsi berdasarkan nilai mata kuliah pilihan dengan akurasi model terbaik yaitu 96,27%. Dan kesimpulannya akurasi kurang optimal karena di bawah 70% disebabkan ketidakseimbangan jumlah data atau sampel antar kategori topik skripsi. Lanjut ke cakupan abstrak terhadap isi artikel. Di sini sebagian besar tercakup namun belum optimal sebagai standalone abstrak. Yang sudah tercakup yaitu permasalahan penentuan topik skripsi yang manual, tujuan pengembangan SPK untuk membantu mahasiswa, pendekatan metode, data mining, Navy Bayes Classifier, platform implementasi berbasis website, dan hasil nilai akurasi terbaiknya yaitu 69,27%, dan ada catatan keterbatasan data dan data tidak seimbang. Yang belum optimalnya yaitu jumlah dataset 358 data tidak disebutkan. Skema pembagian data 5 skenario tidak dijelaskan. Kesimpulan bersifat implisit, tidak dinyatakan dengan tegas, dan tidak tercantum metrik evaluasi lain seperti precision, recall, dan F1 score, dan tidak adanya rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Komponen latar belakang di sini saya akan identifikasi masalah urgensi, tinjauan pustaka, dan tujuan. Masalah yang diangkatnya yaitu proses penentuan topik skripsi di Fasilkom Uniska masih dilakukan secara manual. Pembimbing memberi ide dari makalah penelitian tanpa sistem terkomputasi. Urgensi penelitiannya yaitu penentuan topik termasuk kesulitan kategori sedang yang menyebabkan keterlambatan kelulusan, banyaknya mata kuliah jurusan menyulitkan fokus tugas akhir.
Tinjauan pustakanya mengutip studi terdahulu yang menunjukkan Naive Bayes setara dengan decision tree dan neural network. Lebih unggul dari KNN yaitu 87% versus 84% pada klasifikasi tugas akhir. Tujuan penelitian membangun SPK atau sistem pendukung keputusan yang mampu mengklasifikasi dan merekomendasi topik skripsi sesuai kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, peran latar belakang dalam memahami penelitian. Bagaimana latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Dan di sini latar belakang artikel berhasil membangun urgensi sekaligus menjustifikasi pemilihan metode. Yang pertama, membangun konteks masalah. Pembaca diarahkan dari konteks umum, tridharma perguruan tinggi, dan kewajiban skripsi, menuju konteks spesifik seperti proses manual di Fasilkom Uniska, sehingga relevansi penelitian terbangun secara bertahap. Selanjutnya, menampilkan bukti empiris. Mengaitkan permasalahan dengan dampak nyata, yaitu keterlambatan lulus dan minimnya informasi didukung temuan penelitian sebelumnya memberikan justifikasi yang kuat bagi pentingnya penelitian. Dan terakhir yaitu menjustifikasi pilihan metode. Pembanding kuantitatif Naive Bayes terhadap KNN, yaitu 87% dan 84%, dan kesetaraan dengan decision tree memberikan dasar ilmiah pemilihan algoritma Naive Bayes, memperkuat kredibilitas dan pendekatan. Komponen metodologi penelitian. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama, pengumpulan data. 350 data mahasiswa Fasilkom Uniska dari tahun 2013 sampai 2015. Selanjutnya, seleksi data 14 dari 15 atribut atau 12 mata kuliah pilihan. Kemudian, algoritma Naive Bayes classifier, perhitungan probabilitas dengan rapid manner, dan implementasi SPK, sistem berbasis website, menggunakan PHP dan MySQL untuk database-nya. Yang terakhir, hasil penelitian memvisualisasikan confusion metric dan evaluasi akurasi. Lanjut, kejelasan dan ketepatan metodologi. Apakah metodologi sudah cukup jelas dan tepat untuk tujuan penelitian? Di sini cukup jelas pada alur, namun terdapat keterbatasan metodologis. Kelebihannya yaitu tahapan disajikan sistematis dengan flowchart yang mudah dipahami. Kemudian alat dan dataset disebutkan eksplisit, yaitu rapid manner, PHP, dan MySQL. Kemudian 5 skenario percentage split memberikan gambaran sensitivitas model. Yang terakhir, pengujian sistem menggunakan backtesting testing terstruktur per fitur. Dan catatan keterbatasannya yaitu tidak ada penanganan class imbalance atau miss SMOT dan augmentasi data. Tidak menggunakan scaffold cross-validation untuk kestabilan model. Evaluasi hanya akurasi tanpa precision, recall, dan F1 score. Tidak adanya proses pre-processing data yang eksplisit untuk fitur kategorikal. Dan justifikasi pemilihan rasio split optimal tidak dibahas. Lanjut ke tempat publikasi artikel, yaitu di sini nama jurnalnya yaitu Joint-Tech Journal of Information Technology and Computer Science.
predikat Sinta 4, dan penerbitnya yaitu Widyagama Publishing, dan tahun publikasinya tahun 2021, volume 6, nomor isu 1. Dan terdapat nomor ISN dan SK akreditasinya. Biaya plagiasi dan style citasi. Biaya publikasi di Jointext ini gratis berdasarkan website resminya. Jointext tidak memungut biaya publikasi, tetapi memungut biaya pre-processing charges ya di sini sekitar 750. Kemudian skor max plagiasinya kurang dari sama dengan 25%, mengikuti standar umum jurnal Sinta peringkat 4 atau 5. Jointext umumnya mensyaratkan tingkat similarity index hasil pengecekan kognitif tidak melebihi 25% untuk diterima publikasi. Kemudian style citasinya yaitu IEEE. Artikel menggunakan format penomoran berurutan dalam tanda kurung siku dengan standar pustaka diakhiri nomor sesuai urutan kemunculan. Ini khas standar IEEE. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, perbandingan dengan artikel penulis sendiri. Di sini artikel saya sendiri berjudul Rancang bangun sistem pendukung keputusan penentuan kode HS menggunakan algoritma Navi Bayes berbasis website di PT Transferensindo. Di sini data yang saya pakai yaitu 184.489 baris dan 2.520 kelas HS kode. Teknologi yang saya gunakan yaitu Python, Fast API, Laravel, dan untuk database-nya MySQL. Algoritmanya di sini saya menggunakan algoritma multinomial Navi Bayes dan implementasi TF-IDF. Untuk fitur SPK-nya, sistem pendukung keputusannya, terdapat token rekomendasi dan confidential score, serta human in the loop, dan retraining data model. Perbandingan struktur, isi, dan kualitas antara artikel Jointext dan artikel penulis. Yang pertama yaitu domain masalahnya. Domain artikel Jointext di bidang akademik, rekomendasi topik skripsi mahasiswa. Sedangkan saya di bidang industri kepabeanan, tempat saya bekerja sendiri, yaitu klasifikasi rekomendasi HS Code di PPJK, Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan. Struktur penulisannya yaitu sama-sama di MRAD, tapi di sini sudah ada abstrak dalam metode hasil dan kesimpulan. Sedangkan saya belum ada abstrak dan hasil kesimpulan. Dan saya mengikuti template JSAI. Kemudian algoritmanya, artikel Jointext menggunakan Navi Bayes classifier, sedangkan saya menggunakan multinomial Navi Bayes dan implementasi TF-IDF. Skala datasetnya juga berbeda, yaitu 38 dan 18 topik, sedangkan saya 184 49 baris, 252, 2.520 kelas HS Code. Validasi modelnya, presentasi split 5 skenario, sedangkan saya split dataset 80 banding 20 dan 5 volt cross validation. Metrik evaluasinya, artikel Jointext hanya akurasi confusion metric.
Sedangkan artikel saya weighted atau pembobotan, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Fitur SPK-nya, sistem pendukung keputusannya, artikel join tag hanya top end rekomendasi dan tampilan p-chart dan ditambahkan riwayat. Sedangkan di artikel saya terdapat top end recommendation, confidential score, human in the loop, dan retraining model. Kemudian jumlah referensinya, artikel join text 19 referensi, saya 21 referensi. Selanjutnya yaitu sintesis perbandingan kualitas. Penilaian kuantitatif terhadap kedua artikel. Artikel join text ditulis Farid et al. 2021. Strukturnya ringkas dan sudah teruji terbit di jurnal Sinta 4 sehingga menjadi acuan struktur yang valid. Keunggulannya sederhana, mudah dipahami, sudah terpublikasi, sudah ada black box testing per fitur dan cukup komprehensif. Keterbatasannya tidak menangani class imbalance dengan teknik yang formal. Metriknya juga tunggal, hanya akurasi, kurang representatif. Tidak adanya cross-validasi atau proses pre-processing data atau teks. Sedangkan artikel saya, cakupan metode lebih kaya dan modern, namun belum melewati proses publikasi serta belum memiliki hasil empiris karena belum selesai. Keunggulannya di artikel saya, pipeline-nya sudah lengkap, terdapat pre-processing, TF-IDF, dan augmentasi data. Kemudian validasinya menggunakan scaffold dan evaluasinya 4 metrik weighted comprehensive. Fiturnya di SPK-nya terdapat human in the loop dan retraining model mendukung pengembangan jangka panjang. Keterbatasannya belum ada bagian hasil dan pembahasan. Belum juga ada review dan uji plagiasi. Lanjut, identifikasi kekurangan dan rencana perbaikannya. Di sini ada 6 rencana perbaikannya. Yang pertama, bagian hasil dan pembahasan. Di sini di artikel saya belum ada hasil, emang belum selesai. Perbaikannya ya nanti akan ada eksekusi eksperimen, pelatihan model, hitung 4 metrik, menyajikan confirmation metrik dan sampel prediksinya. Kemudian belum disusun abstrak dan kata kunci sesuai template JSAI. Nantinya perbaikannya akan disusun abstrak 120 sampai 250 kata di bahasa mencakup latar belakang, metode, hasil, kesimpulan, dan 5 kata kunci. Selanjutnya visualisasi dan diagram. Di artikel saya belum adanya diagram alur yang menggunakan flowchart. Perbaikannya akan dilakukan atau dibuat flowchart-nya, arsitektur, dan use case diagram menggunakan Gravio. Kemudian metadata referensinya. Di artikel saya ada 2 referensi yang belum lengkap dituliskan volume, nomor, dan halaman. Akan dilakukan verifikasi metadata ulang keseluruhan menggunakan Mendeley atau Zotero. Kemudian uji plagiasi formal ini belum dilakukan karena belum selesai dan nantinya akan dilakukan pengujian jika sudah selesai, dilakukan similarity index dengan Turnitin target kurang dari 20% sesuai standar Sinta peringkat 3 sampai 4. Kemudian pemilihan jurnal target juga belum dipastikan jurnal tujuan dan ruang lingkup yang sesuai.
Belum diidentifikasi 2 atau 3 jenis Sinta akan diterbitkan luar lingkupnya, misalnya seperti JSI, Resti, atau Jointek untuk submisinya. Di sini terakhir ada refleksi akademik. Yang pertama, pelajaran dari artikel Sinta, artikel Jointek membuktikan bahwa karya ilmiah yang ringkas, sistematis, dan mengukur struktur IMRAD dapat lolos publikasi Sinta meskipun metodologi yang disampaikan itu terdengar sederhana. Kemudian yaitu posisi artikel penulis. Rancangan artikel penulis memiliki cakupan metodologi yang lebih kompleks dan lebih modern. Ada NLP, Pipeline, Human in the Loop, dan dari training model, namun masih memerlukan eksekusi yang empiris dan penyempurnaan formal. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu 6 aspek perbaikan akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari penyelesaian eksperimen, penyusunan abstrak, hingga submit jurnal Sinta yang relevan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.